Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dalam channel saya Firman Aditya 37. Dalam siang hari ini, sore hari ini, kebetulan masih di bulan suci ya, di bulan puasa ya. Saya akan promo tentang produk yang saya jual, yaitu kaitannya dengan kendaraan roda 4 ya, atau mobil, karena pada waktu saat menjelang akhir bulan puasa ini kan menjelang hari raya Idul Fitri ya kan, banyak orang yang bepergian, entah mudik atau silaturahim atau sekedar kunjungan wisata dan lain-lain ya. Ada yang pakai mungkin kendaraan roda 2 atau motor, ada yang pakai kendaraan roda 4 mobil, ada yang pakai bus atau kendaraan umum dan lain-lain. Nah, kebetulan saya kali ini dari keluarga besar kami akan menjual mobil ya, mobil Mitsubishi Colt, tipe mobil keluarga. Memang ini mobil tahunnya agak lama, agak jadul, tapi nggak begitu jadul lah ya, masih ya agak pantas pakai, dan stylenya juga nggak begitu tertinggal, yaitu mobil tipe Mitsubishi Colt T120 SS tahun 2005, mesinnya 1400 cc, surat lengkap, ada BPKB, STNK, kemudian pajak juga masih jalan. Warnanya mobilnya, eksterior bagian luarnya itu merah, dan bagian interior bagian dalam termasuk kursi-kursi dan lain-lain itu warna krem atau abu-abu. Saya jual dengan harga 29 juta. Keluarga besar kami menjual harga 29 juta. Tentu saja masih bisa nego di tempat ya, masih bisa nego di tempat. Jika teman-teman main silaturahim ke rumah kami, sekalian lihat mobilnya, sekalian ngobrol-ngobrol santai sambil medang-medang ngopi ya, jika sudah malam hari karena ini bulan puasa, apabila atau nanti setelah lebaran kan bebas makan pagi, siang, sore ya. Silakan. Lokasi ada di Banyumas, ada di dekat alun-alun Banyumas. Lokasi mobilnya ada di dekat kompleks alun-alun Banyumas, Jawa Tengah. Barangkali ada teman-teman yang di daerah Karesiden Banyumas, misalkan daerah Cilacap, Kabupaten Cilacap, Purbalingga, Banjar, Brebes, Tegal, ataupun Kebumen ya, yang masih sekitar Banyumas kan masih terjangkau. Barangkali nanti lebaran pas mudik punya saudara, punya orang tua di daerah Banyumas, pas pulang kampung sekalian kebetulan punya budget dan butuh roda 4 mobil yang sesuai dengan karakter dan sesuai dengan kepentingan hidup, kepentingan bisnisnya ya, yaitu Mitsubishi Colt T120 SS tahun 2005 ya. Silahkan mampir silaturahim sambil lihat-lihat kendaraannya, sambil lihat kendaraannya, dan jadi nambah teman, nambah saudara ya, siapa tahu jadi memperkuat relasi bisnis sambil ngobrol-ngobrol santai-santai, bisa nego tentu saja ya. Kemudian mobilnya, foto mobilnya ada di, bukan foto mobilnya yang akan saya jual itu tidak ditampilkan di video ini karena keterbatasan saya dalam orang ahli mengedit foto, mengedit gambar. Jadi saya lampirkan di bagian samping channel YouTube saya. Jadi teman-teman nanti ketika membuka channel YouTube saya, di foto profil saya Firman Aditya 37, nanti foto profilnya diklik, kemudian kan muncul menu beranda, ada menu video, ada menu playlist, kemudian menu komunitas ya. Kemudian menu komunitasnya itu diklik. Nanti di menu komunitas itu akan muncul foto mobilnya yang saya share. Jadi sekarang itu akun YouTube itu, akun atau channel YouTube itu seperti Facebook, kita bisa menge-share status baik gambar ataupun pesan. Jadi sekarang itu channel YouTube, bagi yang punya channel YouTube itu sekarang kita bisa menge-share gambar atau menge-share status baik produk yang kita jual, kegiatan kita sehari-hari, dan pesan dan kesan ya, tulisan yang itu ada di menu komunitas. Yaitu ketika kita ngeklik foto profil
YouTube yang bersangkutan, terutama di sini adalah diklik foto profil YouTube saya, Firman Aditya 37, kemudian nanti ada muncul dari sebelah kiri ya, dari sebelah kiri ke kanan ada muncul beranda, kemudian video, kemudian playlist, kemudian komunitas, kemudian yang menu komunitas itu diklik. Setelah menu komunitas itu diklik, akan keluar foto-foto mobil yang saya jual ini, yaitu mobil Mitsubishi Colt T120 SS tahun 2005, mesinnya 1400 cc kayak gitu. Jadi itu nanti silahkan di fotonya ya dilihat sendiri ya. Kalau di foto profil YouTube saya itu juga ada gambar mobil, tapi itu bukan mobil yang ini, yaitu mobil yang satunya lagi, sama-sama T120 SS tapi tahun 97. Itu juga dengan harga yang sama juga, dengan harga yang sama, cuma itu beda warna ya, beda warna interior eksteriornya beda. Itu juga masih belum laku, jadi kalau teman-teman mau beli yang ada di foto profil saya yang Mitsubishi Colt yang warna abu-abu ya boleh, itu gambarnya ada di foto profil dan bagian interior dalamnya ada di halaman sampul. Kalau yang ini yang kedua yang warna merah Mitsubishi Colt T120 SS yang tahun 2005, yang tahun 2005 itu harga 29 juta. Foto mobilnya bisa dilihat di klik foto profil channel YouTube saya, klik foto profil channel YouTube saya yang ada gambar mobil warna abu-abu itu diklik, kemudian nanti akan muncul menu beranda, video, playlist, dan komunitas. Dari sebelah kiri ke kanan itu akan muncul tulisan beranda, sebelahnya lagi video, sebelahnya lagi playlist, dan sebelah laginya yang sebelah kanan komunitas. Kemudian yang komunitas diklik, akan keluar mobil Mitsubishi Colt tahun 2005 yang warna merah itu yang saya jual. Ya semoga ya, bermanfaat. Nah, itu juga ada nomor WA saya ya, ada nomor WhatsApp di menu komunitas itu, yaitu nomor WhatsApp saya 085 875 085 347. Ya, silahkan bila berkenan untuk japri ya, kirim pesan ke saya, nanti saya share untuk foto-foto dan keterangan yang lebih jelas kayak gitu. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga kita mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, mendapatkan berkat ya di bulan suci ini, kemudian dari hasil dari payah amal kita ya, amal baik menahan nafsu, menahan keinginan yang berlebihan, menahan makan minum, menahan dari berbuat jahat, dan melakukan kegiatan positif seperti membaca kitab suci, sembahyang, ataupun menolong sesama yang membutuhkan ya, menolong semampu kita ya, karena semoga dilipat gandakan pahala ganjarannya ya, ganjaran kebaikannya dilipat gandakan. Karena bagi beberapa orang, beberapa aliran, beberapa keyakinan yang ya berbeda-beda kan, ibaratnya yang membuat kita selamat itu kadang adalah amal dan perbuatan kita, hati kita yang suci, kemudian perkataan dan perbuatan kita yang baik, menahan diri dari yang jahat, menahan diri dari maksiat atau kefasikan, dan melakukan kebaikan baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain yang memberi manfaat. Itu juga sumber keselamatan ya, minimal walaupun tidak langsung, minimal sebagai bekal tabungan keselamatan lah untuk saat ini dan masa depan. Semoga dipermudah urusannya. Maaf ini sedikit ceramah religi ya sekalian ya, ceramah bisnis dan sekaligus ceramah religi ya. Misalkan kita menjalankan keyakinan kita masing-masing, misalkan yang muslim kayak gitu ya, seperti kami kayak gitu ya, itu juga misalkan kita harus paham landasannya, paham ajarannya, paham latar belakang dan lain-lain ya. Karena minimal jika kita tidak bisa mengikuti semuanya ya jangan ditinggalkan semuanya. Jika kita tidak bisa mengikuti aturan dari ajaran keyakinan tertentu ya jangan ditinggalkan semuanya.
yaitu ada yang mampu kita kerjakan, yang tidak mampu ataupun yang kurang pas ya kita jangan lakukan, jangan memaksakan diri ya. Misalkan toh karena sebagian orang ada yang kadang ada yang fanatik tapi tanpa tahu alasan landasannya dia melakukan itu ya, karena semua itu harus ada landasannya. Toh misalkan ada landasannya juga harus disinkronkan, harus di misalkan dikondisikan dengan kondisi saat ini. Misalkan kita sudah tahu dalil atau ayatnya ataupun landasannya juga harus dipaskan, harus dikondisikan. Ini pas nggak dilakukan, dikatakan atau dikerjakan oleh kondisi saat ini, di kondisi di masyarakat yang seperti ini, di keadaan yang seperti ini, di lingkungan ekonomi politik, lingkungan iklim, lingkungan masyarakat yang seperti ini. Itu misalkan kita sudah tahu juga tidak mesti pas dilakukan di waktu, tempat, dan orang-orang tertentu ya. Jadi kita harus pandai membawa diri, karena semuanya adalah tujuan hidup adalah mencari manfaat dan mencari selamat. Misalkan bagi yang muslim kan landasannya misalkan ada kitab suci ya, kitab suci Al-Quran ya. Al-Quran itu yang namanya firman Allah ya, firman Al-Karim, perkataan atau firman Allah yang mulia. Al-Quranul Karim kan berarti bacaan yang mulia, yaitu yang di dalamnya terdapat perkataan Allah atau perkataan yang mulia ya, firman Al-Karim ya, yang ada di kitab suci itu, yang ketika para muslim itu sholat atau sembahyang itu membaca ayat-ayat itu dari surat pertama Al-Fatihah sampai surat terakhir surat Anas ya. Kemudian itu landasannya adalah, bagi muslim landasannya adalah kitab suci Al-Quran, firman Allah yang mulia ya, firman Allah Al-Karim yang mulia. Kemudian diberi tambahan perincian dari firman Allah yang mulia itu, firman Al-Karim, Al-Quran yang mulia itu, penjelasannya ada di Al-Hadis. Al-Hadis yaitu di perkataan Rasulullah ya, perkataan Nabi umat Islam, Nabi Muhammad ya, itu perkataannya ada di Al-Hadis. Jadi ketika Al-Quran itu maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian redaksi perkataannya juga dari Allah juga. Jadi arti makna Al-Quran itu dari Tuhan, dari Allah yang Maha Kuasa. Kemudian gaya bahasa Al-Quran itu juga gaya bahasanya Allah, bukan gaya bahasanya manusia. Jadi Al-Quran itu asalnya dari Allah, tapi gaya bahasa logatnya juga dari Allah. Misalkan ya ayyuhalladzina amanu, misalkan ya ada yang hai orang-orang yang beriman. Misalkan ada juga misalkan ada dalil berpuasa, misalkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang berpuasa, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa ya. Kebanyakan ada yang hai, ada yang kul juga, kul a'udzu birabbin nas, katakanlah Tuhan manusia, dan lain-lain ya. Kemudian ada juga yang bahasanya Allah itu bersumpah demi sesuatu, misalkan walang asri demi waktu, wadduha demi waktu duha, wanajm demi bintang, dan lain-lain. Jadi itu beberapa surat dan ayat dalam Al-Quranul Karim atau firman Allah yang mulia itu maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi gaya bahasa perkataannya juga gaya bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau hadis itu dari Rasulullah semua, dari Nabi Muhammad semua, yaitu Al-Hadis itu yang merupakan perincian Al-Quran itu maknanya dari pribadinya Muhammad, dari pribadinya Nabi Muhammad, dan gaya bahasanya juga dari gaya bahasa manusia, gaya bahasanya Nabi Muhammad. Jadi Al-Hadis itu bukan dari Allah, tapi dari pribadinya, pemikirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Terus gaya bahasa hadis juga tidak seperti Al-Quran. Gaya bahasa hadis itu gaya bahasa manusia, bukan gaya bahasa Tuhan, bukan gaya bahasanya Allah, yaitu gaya bahasanya Muhammad juga. Jadi Al-Hadis itu maknanya, pemikirannya dari Muhammad, dan gaya bahasa hadis juga gaya bahasa manusia, gaya bahasa Muhammad itu. Kalau Al-Quran kan maknanya dari Allah, kemudian gaya bahasanya juga gaya bahasanya Allah, seperti tadi ada ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, dan lain-lain. Kemudian Al-Hadis itu maknanya dari Nabi Muhammad,
tetapi gaya bahasanya juga gaya bahasanya Nabi Muhammad. Misalkan ada hadis, misalkan khairun nas anfa'uhum linnas, ya, sebaik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Misalkan ada hadis man kana akhiruhu kalimatu la ilaha illallah dakhala jannah, misalkan ya, ada hadis yang berbunyi barang siapa yang pada akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah maka masuk surga, ya. Man kana akhiruhu kalimatu la ilaha illallah dakhala jannah, misalkan barang siapa manusia yang mengucapkan pada akhir hayatnya tidak ada Tuhan selain Allah maka dia masuk surga. Itu kan bahasa hadis, beda dengan tadi bahasa Al-Qur'an yang ya ayyuhalladzina amanu atau wal asri atau wal fajr, itu bahasa Al-Qur'an. Kalau bahasa hadis ini, jadi beda dari segi antara Al-Qur'an dan Al-Hadis, itu beda dari segi asalnya, maknanya, dan gaya bahasanya. Kalau Al-Qur'an itu makna dari Allah dan gaya bahasanya Allah. Kalau Al-Hadis itu maknanya dari Nabi Muhammad dan gaya bahasanya Muhammad. Kemudian teman-temannya Muslim udah sering dengar, ya, udah sering baca juga dari Ustadz atau dari Google atau dari yang lain-lain, ya, bahwa sumber dari hukum Al-Qur'an, sebelum hukum ajaran Islam itu ada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Tapi apakah teman-teman tahu bahwa di dalam Islam itu ada dua firman, ada dua perkataan? Nah, ternyata itu di dalam Islam itu ada dua firman. Tadi kan firman Allah Al-Karim yang di dalam Al-Qur'an, kemudian Al-Hadis yang dari Nabi Muhammad. Al-Hadis itu bukan firman, karena Al-Hadis itu murni dari manusia yang bernama Muhammad itu, baik dari pemikiran ataupun ucapannya Muhammad. Makanya Al-Hadis itu bukan firman. Al-Hadis itu bukan perkataan Tuhan, bukan perkataan Allah. Al-Hadis itu perkataan dan pemikiran dari Nabi Muhammad. Kalau Al-Qur'an arti dan maknanya itu dari Allah. Tapi ada satu lagi firman di dalam Islam itu ada firmannya ada dua, yaitu firman Al-Karim yang di dalam Al-Qur'an dan firman Al-Qudus. Firman Al-Qudus itu tadi firman Al-Karim, ya, firman yang mulia, ya, dari Al-Qur'anul Karim itu yang sering kita baca, yang sering umat muslim baca dalam sholat dan lain-lain. Kemudian ada juga firman Al-Qudus, yaitu firman yang suci, ya, itu firman Allah, sama-sama firman yang berasal dari Allah, tapi dia di luar Al-Qur'an. Nah, namanya yaitu hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang suci, atau ibaratnya firman yang suci, firman yang kudus. Firman yang kudus, jadi beda dengan tadi Al-Qur'an, firman yang mulia, Al-Qur'anul Karim atau bacaan yang mulia atau firman yang mulia karena berasal dari Allah. Kalau hadis dari Muhammad, kalau ini firman Al-Qudus. Firman Al-Qudus itu firman dari Allah tapi yang suci, ya. Lebih tinggi derajatnya Al-Qur'an. Al-Qur'an kan firmanul Karim, perkataan Allah yang mulia. Kalau ini di bawahnya Al-Qur'an, firman Al-Qudus, tapi masuknya sudah perkataan Allah, namanya firman Al-Qudus, firman yang suci. Itu hadis qudsi, yaitu firman Allah yang di luar Al-Qur'an. Ini firman Al-Qudus ini, hadis qudsi ini tidak dibaca dalam sholat, tapi derajatnya lebih tinggi daripada hadis. Jadi kalau hadis qudsi itu maknanya dari Tuhan, maknanya dari Allah, tapi gaya bahasanya manusia, gaya bahasanya Muhammad. Jadi hadis qudsi itu pertengahan antara Al-Qur'an dan hadis, yaitu hadis qudsi, yaitu maknanya itu dari Allah, ya, Allah yang nyuruh kepada Muhammad, tapi gaya bahasa hadis qudsi itu gaya bahasa manusia, gaya bahasanya Muhammad, seperti pada hadis biasa. Misalkan ada hadis qudsi yang artinya, saya nggak hafal Arabnya, ya. Ada hadis qudsi yang artinya barang siapa yang mendekat kepada aku selangkah, maka aku mendekat kepada hambaku 2 langkah. Barang siapa yang mendekat kepada aku 1 hasta, maka Allah akan mendekat kepadaku 2 hasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku 1 depa, maka Allah akan mendekat kepada hamba itu juga 2 depa. Aku di sini misalnya itu Allah, ya. Jadi kalau hadis qudsi ini gaya bicaranya Nabi Muhammad mirip dengan Al-Masih. Maaf, ya, ini saya bukan menyindir, bersamakan ajaran Islam dengan Nasrani, ya. Gaya bahasanya hadis qudsi ketika Nabi Muhammad berbicara itu mirip dengan Al-Masih. Misalkan dia menggunakan aku, kalau Al-Qur'an kan kami. Kalau hadis juga itu jelas, ya, itu perkataannya Muhammad. Kalau firman Al-Qudus ini firman Allah yang suci ini, ya, yang selain Al-Qur'an ini
dia cara berbicaranya Nabi Muhammad itu seperti cara berbicaranya Al-Masih. Misalkan tadi misalkan aku sesuai dengan prasangkaan hambaku, barang siapa berprasangka baik kepada Allah maka Allah akan berprasangka baik pula. Jadi di situ Muhammad menggunakan aku. Mungkin bagi orang yang mendengar dikiranya Muhammad itu menuhankan dirinya, padahal tidak. Tapi sebelumnya itu ada istilah sanad ya. Sanad itu yang saksi yang melihat dan mendengar Nabi Muhammad itu ngomong hadis qudsi itu. Misalkan lagi nih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad bersabda, Allah berfirman, aku sesuai dengan persangkaan hambaku, barang siapa menyangka aku dekat maka aku juga dekat, barang siapa menyangka aku juga jauh. Misalkan kayak gitu ya. Jadi ketika memang itu mirip dengan Al-Masih, cuma cara berbicaranya menggunakan aku ya. Tapi di situ Nabi Muhammad tetap menggunakan Allah berfirman. Misalkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad berkata, kemudian Allah berfirman. Jadi kalau pada hadis biasa kan kayak gini, misalkan Allah hadis biasa kan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad berkata, kemudian Nabi Muhammad itu langsung ngomong hadisnya, isi hadisnya. Kebersihan itu sebagian daripada iman, misalkan gitu. Kalau hadis biasa. Kalau hadis qudsi itu mirip dengan hadis biasa, tapi ada lanjutannya, yaitu Allah berfirman. Misalkan tadi kan dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda (2), kalau di tulisan, kemudian Allah berfirman, kemudian baru Nabi Muhammad ngomong, aku adalah dekat sesuai dengan persangkaan hambaku. Jadi di situ bahasa firman yang di hadis qudsi atau hadis yang suci itu berbeda dengan bahasa Al-Quran. Yaitu ketika bahasa Al-Quran itu menggunakan jamak ya, orang pertama jamak, misalkan kami, kita ya. Kemudian itu pada hadis qudsi itu menggunakan orang pertama tapi tunggal. Di situ Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya sebagai sebagai zat yang tunggal. Aku di sini adalah, bukan berarti Muhammad itu menyamakan dirinya dengan Tuhan ya. Seperti tadi kan misalkan contoh hadis qudsi kan dari Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Ketika Muhammad ngomong hadis qudsi, tetap walaupun dia pakai kata ganti aku ya, tetap di depannya ada Allah berfirman. Allah berfirman, kemudian barang siapa mendekat kepadaku sehasta, maka Allah mendekat kepadanya 2 hasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku 1 depa, maka Allah akan mendekat kepada hambanya itu 2 depa, dan lain-lain kayak gitu. Jadi memang harus mempelajari hadis qudsi itu dan lain-lain itu harus utuh, satu paragraf utuh ya. Karena jika kita lihatnya dari nukilannya, nanti dikiranya Nabi Muhammad mirip Al-Masih ya, cara berbicaranya. Padahal memang gaya bahasanya mirip Al-Masih, tapi kan dari segi sanad, periwayatan saksi yang ketika Nabi Muhammad ngomong itu kan enggak. Itu tetap misalkan Nabi Muhammad punya istri yang namanya Aisyah ya. Maksudnya Nabi Muhammad punya sahabat yang namanya Abu Bakar misalkan ya. Abu Bakar melihat Rasulullah mengeluarkan hadis qudsi. Kemudian tadi Abu Bakar bilang, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, karena Abu Bakar itu yang melihat Rasulullah akan mengeluarkan firman kudus ya, hadis qudsi ya. Abu Bakar bersabda, dari Abu Bakar Rasulullah bersabda. Kemudian Rasulullah ketika mengeluarkan hadis qudsi tidak langsung seperti hadis biasa atau tidak seperti Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tidak. Dia qala, biasanya depannya qala. Maksudnya Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Itu gaya bahasanya hadis qudsi itu beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kan orang pertama jamak ya, kami, kita. Misalkan ada Al-Quran yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Itu ketika Allah berfirman yang lewat Al-Quran menggunakan kata kami atau kita.
seakan-akan Allah banyak, padahal banyaknya itu Allah ingin, bukan berarti Allah itu banyak ya, ingin mengungkapkan dia agung atau dia megah atau agung ataupun kuat ya, ataupun misalkan megah, jadinya mengucapkan kami. Kemudian kalau di hadis qudsi itu Allah pribadi, Allah bersifat pribadi kepada Muhammad. Jadi itu ada ayat-ayat Al-Quran yang bersifat khusus atau pribadi, yang namanya hadis qudsi, yang hanya orang-orang tertentu yang punya intelektual, emosional, dan spiritual tinggi yang bisa menangkap hadis itu. Bahkan tidak semua sahabat itu memahami hadis yang qudsi itu, hadis yang agak unik. Karena itu kalau Al-Quran itu menyangkut untuk umat Islam, untuk disebarkan kepada umat Islam, dari Rasul Muhammad kepada umat Islam. Kalau hadis qudsi itu hanya untuk pribadi Muhammad dan orang-orang pilihan, orang-orang tertentu. Sahabat-sahabat Nabi, misalkan Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, Khadijah, Aisyah, Musaib, dan Abu Dzar dan lain-lain ya, yang dia mumpuni atau pintar secara intelektual, mental, spiritual, dan lain-lain ya, yang kemudian dia memberikan hadis qudsi itu yang mampu mencerna hanya orang-orang tertentu.